Jadi ini adalah perjalanan kami yang pertama. Kami akan bereksplorasi sejarah sekaligus bersiarahan ke bagian ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi. Perjalanan kali ini kita diiringi hujan, mulai dari Malang sampai dengan tempat ini. Semoga besok cuacanya bagus, eksplorasinya lancar, dan kita banyak mendapatkan ilmu sejarah baru dari Banyuwangi. Pura Salaka ini masuk di wilayah Taman Nasional Alas Purwo. Jika dihubungkan dengan Museum Singhasari ini, ternyata menurut penjelajahan kita dan perlu diuji secara literatur, ternyata Singhasari atau Tumapel itu memperoleh hak istimewa tanah datang mriki, Pak. Dan ini kita perlu ditelusuri pemberian tanah ini atas dasar apa. Tapi sekilas sepertinya pemberian tanah itu terkait dengan pertalian persaudaraan antara penguasa tempat ini dengan penguasa Tumapel. Ini juga ada pertanyaan tersendiri bagi saya. Apakah ada hubungan antara Empu Purwa yang ayahnya Kendedes itu dengan keberadaan Alas Purwa ini? Kalau secara bahasa, Purwa kan bisa dikatakan kawitan atau yang asal mula. Tadi kita sudah diskusi, barangkali ada penyebutan itu oleh sekelompok orang karena Alas Purwo ini terletak paling timur dari Pulau Jawa. Perlunya kita mempelajari sejarah secara keseluruhan, baik itu secara literasi, secara tutur, secara bahkan metafisik pun sebisa mungkin jadi acuan kita. Sepertinya ada penyambutan karena kita datang dari Tumapel, Pak Anwar, maka dapat diilustrasikan melalui sketsa. Jadi itu ada beberapa pejabat negara yang menyambut. Monggo kalau Bapak berkenan, kita bisa langsung ke sketsa. Monggo. Ya, jadi ini adalah sebuah simulasi tentang tata cara penyambutan tamu agung ketika berada di wilayah kekuasaan dari sahabat atau saudara. Jadi Pak Anwar sedang bekerja dengan sketsanya, maka nanti akan tampak formasi dari para pejabat-pejabat tinggi negara pada waktu itu, para pembesar-pembesar dari Tumapel. Purwa itu simbol dari niat awal dalam hidup beragama. Bisa diartikan Purwa itu kalau memakai bahasa sekarang itu tempat pembaptisan, tempat seseorang itu dibayat untuk memeluk agama tertentu, Purwa. Dan perjalanan ke barat itu untuk memperdalam ilmu agama sampai di Arjuna, Malang. Jadi Jawa Timur itu rangkaiannya damel secara untuk naik peringkat tertentu. Dan kompleks Brahmana paling utama Malang, dataran tinggi Malang. Di situ dikuatkan dengan adanya geografis itu Gunung Brahma, Gunung Bromo. Nah, pun terbuka satu persatu tabel sejarah. Kenapa kok ini Purwa? Karena itu ngawiti itu teng mriki pembelajaran awal. Pembelajaran awalnya pun digas nggih, pun abot nggih. Jadi semakin ke barat semakin berat gitu. Dan misalnya penerimaan biasanya kan enteng ya. Tidak semua brahmacari para ini kan santri toh. Itu bisa sampai sampai Malang karena berat sekali ujiannya gitu. Hanya orang-orang tertentu yang memang orang terpilih yang masih bisa tembus sampai ke Malang. Atau bisa jadi salah satunya yang bisa mencapai Malang itu
Empu Purwa ini. Empu Purwa. Kan dari Empu Purwa lah lahir Ibu Ratu. Kemudian Ibu Ratu menjadi ibu dari raja-raja besar di tanah Jawa. Oh, ini modern Mas. Maksudnya memiliki Bapak? Kan ini kuno Mas ya? Apa? Kuno nih ini Pak. Iki hanya ini kuno. Oh, bunyi persis Pak, kados gambar jenengan sing tengah niku lho. Oh, berarti wau mriki Pak nggih. Secara persis mriki Pak. Misalnya posisinya dek ini lho. Nggih, sami temur wau Iso dek berarti. kono ya iso ya. Kan dari samping ya. Jadi kan wau kan apa background samping niki. Heeh. Ono petilasane bareng ya. Apa? Petilasane bareng. Pundi? Iku ono enggak tulisannya petilasan itu. Eyang dalam kesempatan ini apakah Eyang berkenan untuk kami buatkan sketsa, gambar? Jika itu yang menjadi kehendakmu. Ya ampun, ayu nih. Sampai terharu. Dosa kuwi akeh. Tak bisa oleh apa ya? Anugerah iso ndelok apa luhur sing hitungane iku segaris, terus iso silaturahmi, terus aku kurang mendoakan. Yang jelas aku terharu, saking ayune wong sampai terharu aku. Kulite resik iso berkilauan kulitnya. Dan sekali lagi ini bukan sesuatu yang harus ditabrak dengan ilmu akademis, harus ditabrak dengan sumber bukti mana yang menyatakan bahwa ini itu. Karena kalau kita selalu terpaku pada sumber bukti, maka ya pencariannya tidak sampai maksimal. Jadi ini meskipun tidak akademis kan jadi salah satu cara rekonstruksi mengetahui misteri apa yang terselubungi. Apa benar beliau ini itu garwanya Raden Wijaya, pendiri dinasti Majapahit. Terus kenapa kok bisa sampai ada di sini, itu perlu diskusi khusus. Pesan ngeten Pak Anwar, bukan kamu yang harus ikhlas dengan kami, tapi kamu harus ikhlas dengan hidupmu sendiri. Segala permasalahan hidup pun itu diatur kayak gini, diatur kayak gini. Gak usah dipermasalahkan kenapa dia di ini, kenapa harus di sini, kenapa nggak usah dipertanyakan yang dulunya seperti ini kok jadi seperti ini. Memang tidak usah dipertanyakan, tapi lebih kepada kita yang masih hidup itu menjalani hidup dengan ikhlas Pak. Apa anak unsur semacam pemaksaan kehendak dari orang tua ya dalam hal ini? Sebenarnya pada era klasik, itu era kerajaan itu ada yang disebut sebagai menempuh jalan sunyi Pak. Menempuh jalan sunyi ini sudah meninggalkan keduniaan, menjadi Brahmani, sudah lepas, tidak peduli saya dulu siapa dan akan menjadi apa, guys derek rasanya Gusti Allah. Menentukan dalam itu ya, menjalani dharma hidup. Mungkin kalau misalnya di Jenggalayu pilih suci Nggih. Memilih menjadi dan di sini itu memang benar-benar lepas dari politik Pak. Sama tidak ada unsur politik, murni agama, murni untuk kembali pada jalan Tuhan, jalan Gusti Allah. Jadi ini juga apa ya, sebagai referensi baru bahwa Alas Purwo ini nggak terlalu mistik, orang nyari ilmu, orang narik pusaka dan lain-lain, tapi lebih ke arah pendarmaan itu, pendalaman filosofi hidup Pak sebenarnya, yang memang karena sudah tidak connect antara leluhur dengan keturunan, nggak connect, jadi kan lepas, tidak ada transfer
hidup apa ya, transfer filosofi hidupnya sudah tidak ada.